Kalau aku memaksakan hubungan dan koneksi itu, ujungnya hanya akan detrimental atau merugikan diriku sendiri. Aku penasaran deh, apa pelajaran paling penting yang kalian pelajari di sepanjang tahun 2022? Kalau aku memberanikan diri untuk kasih titik, bukan koma, pada hal-hal yang sebetulnya sudah tidak bisa aku paksakan. Atau pada koneksi dan hubungan yang aku tahu. Kalau aku memaksakan hubungan dan koneksi itu, ujungnya hanya akan detrimental atau merugikan diriku sendiri. Karena kadang yang jadi batu sandungan untuk prosesku berjalan maju atau proses kita berjalan maju sebetulnya bukan karena kita nggak bisa jalan dari situasi yang stagnan, tapi kita cuma masih takut untuk melangkah menuju ketidakpastian, takut untuk mungkin mengakui kalau okay, we got hurt and maybe we made mistakes. Okay, di masa lalu kita terluka, dan di masa lalu mungkin kita juga ada andil dalam proses membuat luka itu terjadi dalam hidup kita sendiri. Bukan cuma tentang siapa yang pernah menyakiti kita, tapi kita juga ada andil. Mungkin rasa takut akan ditinggalkan, rasa takut kehilangan, rasa takut kekurangan, rasa takut ini, perasaan tidak berharga, atau perasaan tidak berdaya, segala bentuk ketakutan, atau segala bentuk tendensi sabotase diri, self-sabotage, atau bahkan insecurity, yang mungkin mereka muncul karena akumulasi emosi yang belum divalidasi, atau mereka muncul karena hasil doktrin atau pengajaran generasi-generasi sebelumnya. Ya, mereka semua ada andil. Mereka semua ada andil untuk membentuk versi diriku yang sekarang. Versi diriku yang bukan cuman puji Tuhan, thank God, lebih kuat, tapi juga versi diriku yang sadar, mungkin kalau aku gak ngelewatin semua masalah itu, atau aku gak ngelewatin semua turbulensi itu, atau aku gak gagal, jatuh, aku gak akan tiba di titik aku sekarang. Mungkin aku masih terjebak dalam tendensi atau kebiasaan suka menyabotase diriku sendiri, atau bahkan jadi orang yang gak percaya cinta, jadi orang yang gak percaya keajaiban. Memangnya gak ada yang kebetulan? Luka juga bisa dijadikan sebagai kekuatan. Di 2022 aku juga belajar kalau gak perlu tergesa-gesa, gak perlu terburu-buru. Sabar. It's okay to have patience. It's okay to be patient. Sabar tuh penting. Sabar dan setia dalam penantian. Sabar dan setia dalam proses. Berserah dalam prosesnya. Tapi bukan berarti menyerah. Sama sekali artinya bukan berarti menyerah. Hanya saja kita perlu percaya kalau dalam segala situasi, entah itu senang, kurang menyenangkan, ada yang namanya waktunya Tuhan, ada yang namanya divine timing, dan waktu Tuhan serta rencana beliau pasti selalu jadi yang terbaik. 2022 juga mengajarkan aku kalau cinta yang sejati
pada akhirnya memang dimulai dari rasa cinta yang bisa kita maksimalkan ketika kita sudah mengenal diri kita semaksimal mungkin, menerima diri kita semaksimal mungkin, apapun kelebihan dan kekurangannya, serta mencintai dia semaksimal mungkin juga, tanpa pamrih. It really starts from within. Baru setelahnya, vibrasi dan frekuensi cinta yang kita miliki itu yang cepat atau lambat akan menarik apa yang memang sudah ditakdirkan buat kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhin, dan aku juga belajar itu. Kadang mungkin dalam proses kita menerima apa yang betul-betul kita butuhkan sesuai dengan rencana Beliau, sangat mungkin ada perpisahan, sangat mungkin ada delays, atau ada situasi dan koneksi atau hubungan yang perlu berakhir. But that's okay. That's okay. Nothing lasts forever. Everything is temporary. Gak ada yang akan bertahan selamanya. Segala hal itu sifatnya sementara. Tapi tergantung bagaimana cara kita menghargai sesuatu hal yang jelas sifatnya sementara. Dan memaknai apa yang kita miliki sekarang. Kalau kita terlalu kalut, khawatir akan masa depan, gak bahagia. Kalau terlalu stuck, mikirin atau ngungkit-ngungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu, gak bahagia juga. Ujungnya kita gak bisa membuka diri dan membuka ruang untuk kebahagiaan yang mungkin bisa hadir setiap waktu, setiap saat, kapanpun Tuhan yakin kita berhak untuk terima itu. 2022 juga betul-betul mengajarkan aku kalau it's okay not to be okay. Gak apa-apa untuk gak baik-baik aja. Gak apa-apa untuk hancur, gak apa-apa untuk rapuh, dan bahkan gak apa-apa untuk melepaskan atau mengikhlaskan kemelekatan pada apapun. Koneksi, barang, hubungan, kerjaan, atau situasi yang no longer serving me for my highest good. Yang ya gak cocok lagi. Dan gak apa-apa juga untukku berani menentukan standar atau makna dari bahagia, cukup, cinta, sesuai dengan kebutuhanku dan pemahamanku sendiri. Gak perlu ngikut-ngikutin orang lain, gak perlu ngikutin standar orang lain juga. Aku yang menentukan standar bahagiaku sendiri. Aku yang menentukan standar cinta untuk diriku sendiri. Aku yang menentukan standar cukup untuk diriku sendiri. Dan pada akhirnya aku yang harusnya lebih kenal sama diriku sendiri. Aku yang harusnya lebih tahu apa yang diriku butuhkan, apa yang diriku mau, apa yang hatiku mau, apa yang hatiku butuhkan. Who do I want to surround myself with? Who do I want to love? Which kind of activities do I want to do? Which kind of people do I want to surround myself with? How do I want to express myself? How do I want to live my life? It's all up to me. Semuanya itu tergantung aku. Dan dalam prosesnya, dalam prosesku memvalidasi kebutuhanku, menghargai emosiku, it's okay to slow down. Gak apa-apa, pelan-pelan jalannya, pelan-pelan. Lebih baik dibanding tergesa-gesa. Apa sih yang dikejar? Validasi eksternal, fame, money. Mereka semua itu energi. Dan mereka bisa saja Tuhan ambil kapan saja. God gives, God takes away. Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang bisa ambil. Tapi ketika aku sudah sadar kalau okay, I'm living my life according to my own values, according to my own standards, according to my own needs, sesuai dengan kebutuhan aku, kepercayaan aku, dan apa yang aku yakini terbaik buat aku,
Dan aku menjalani hidup dengan love-based consciousness, bukan fear-based consciousness. Berdasarkan cinta, bukan ketakutan. It feels really really good. Karena rasanya seakan aku gak perlu ngejar kebahagiaan atau apapun. Tuhan yang cukupkan apapun yang aku butuhkan.